Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani 9 ayat 6, rutinitas yang tidak pernah selesai. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Saudaraku, bayangkan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Setiap hari saudara melakukan hal yang sama dan besoknya harus diulang lagi. Itulah gambaran kehidupan para imam di ruang kudus. Setiap hari mereka masuk, setiap hari melakukan tugas yang sama, dan tidak pernah ada kata selesai. Setelah semua perabotan kemah suci ditata dengan sempurna sesuai dengan petunjuk Allah, dimulailah rutinitas ibadah yang tidak akan pernah berhenti. Para imam masuk ke ruang kudus setiap hari untuk menjalankan tugas mereka, membersihkan kandil, mengganti minyak, mengganti roti sajian setiap Sabat, membakar ukupan pagi dan sore. Kalimat atau kata senantiasa dalam ayat ini menyeratkan ketekunan yang luar biasa. Tidak ada hari libur, tidak ada cuti, tidak ada alasan untuk melewatkan tugas. Hujan atau cerah, sehat atau sakit, senang atau sedih, tugas harus tetap dilakukan. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah memerlukan konsistensi, bukan hanya semangat yang sesaat. Tetapi di balik ketekunan ini tersembunyi sebuah masalah. Pengulangan ini sendiri menunjukkan ketidakcukupan sistem tersebut. Kalau roti sajian kemarin sudah cukup, kenapa harus diganti lagi pada hari ini? Kalau ukupan kemarin sudah sempurna, kenapa harus diulang lagi pada pagi ini? Pengulangan yang terus-menerus ini sebenarnya menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan belum memberikan solusi yang permanen. Imam-imam ini melakukan ibadah mereka dengan setia, tapi mereka tidak pernah bisa berkata sudah selesai. Setiap hari mereka memulai dari nol lagi. Setiap tugas yang diselesaikan hari ini akan menjadi tugas lagi esok harinya. Tidak ada kemajuan permanen, tidak ada pencapaian final. Nah, saudaraku, bagi kita yang hidup di zaman Kristus, ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas perbedaan mendasar dalam ibadah kita. Ketika Yesus berkata sudah selesai di kayu salib, dia benar-benar mengakhiri semua pengulangan yang tidak pernah beres itu. Tidak ada lagi korban yang perlu diulang, tidak ada lagi ritual yang perlu dipertahankan untuk memelihara hubungan dengan Allah. Tetapi, ada pelajaran penting dari ketekunan para imam ini. Meskipun kita tidak perlu mengulangi korban untuk keselamatan, kita tetap perlu konsistensi dalam disiplin rohani kita. Doa, membaca Alkitab, persekutuan, ini semua perlu dilakukan secara teratur, bukan karena keselamatan kita bergantung padanya, tapi karena hubungan yang hidup memerlukan komunikasi yang konsisten. Bedanya adalah, para imam melakukan rutinitas mereka dengan beban keharusan. Kita melakukan disiplin rohani dengan sukacita karena relasi. Mereka bekerja untuk mempertahankan akses kepada Allah. Kita berespons karena akses itu sudah diberikan secara cuma-cuma. Nah, saudara, ketika merasa berat menjalani disiplin rohani sehari-hari, ingatlah para imam yang dengan setia menjalankan tugas mereka berulang-ulang. Tapi ingat juga bahwa motivasi saudara berbeda. Saudara tidak sedang berusaha mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi merespon apa yang sudah Allah berikan kepada saudara di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami tidak perlu mengulangi korban atau ritual untuk memelihara hubungan kami denganmu. Karena Yesus telah menyelesaikan semuanya sekali untuk selamanya. Tetapi tolong berikan kepada kami ketekunan seperti para imam dalam disiplin rohani kami sehari-hari. Bukan karena kami harus mempertahankan keselamatan, tapi karena kami ingin menikmati hubungan denganmu yang sudah Engkau berikan. Bantu kami konsisten dalam doa, firman, dan persekutuan dengan motivasi kasih dan bukan kewajiban. Amin.